Tapi kita akan menemukan ini nih. Ini keren. Coba lihat Quran surat Al-Ma'arij ayat 19, surat ke-70. Ini mah rahasia kita bareng-bareng, kita cek bareng-bareng. Sejauh mana respon kita cepat dalam panggilan sholat, itu menandakan sejauh mana kebahagiaan kita dan kesuksesan kita di dunia. Tapi kita akan menemukan ini nih. Ini keren. Coba lihat Quran surat Al-Ma'arij ayat 19, surat ke-70. Jangan lihat aku, lihat handphonenya, lihat Quran. Percuma kamu menatapku, kamu gak bisa menetap di hatiku. Quran surat 70 ayat ke 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Ini satu. Sungguh, sungguh pasti manusia diciptakan senantiasa bersifat suka mengeluh. Bawaan dasar, bawaan pabrik ini, setelan pabriknya begini, ngeluh. Sehebat-hebatnya Handi Boni, apakah nggak pernah ngeluh? Da angger diberi macet ge urang, jual materi kamarana sih gitu. Nah gitu. Nah, kata teman aku teh, tuh Ustaz, ambil hikmahnya, mungkin macet ini mendatangkan kita untuk zikir. Oh nya meureun baru ingat. Dan tapi bawaan dasarnya pasti kita suka mengeluh. Kemudian apa lagi? Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Kebalikannya, wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia menjadi kikir. Tahu kikir? Itu daging yang rada kikil itu ya. Kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Ini nih. Artinya berarti kalau masih suka mengeluh berarti kita ada permasalahan dalam. Nah itu dia PR. Ini mah rahasia kita bareng-bareng, kita cek bareng-bareng. Sejauh mana respon kita cepat dalam panggilan sholat, itu menandakan sejauh mana kebahagiaan kita dan kesuksesan kita di dunia. Contoh gini, ada orang yang bilang gini, Kang, nih orang ini gak pernah sholat loh Kang, tapi sukses banget hidupnya Kang. Pernah gak nemu yang kayak gitu? Kok lancar-lancar aja sih? Aku yang sering sholat, aku yang sering ngaji, aku yang sering majelis ilmu, dia yang nikah duluan, malah dia yang usahanya sukses. Allah gak adil. Gimana jawabnya kira-kira? Halo, assalamualaikum. Nah jadi stres kia banget. Allah nggak adil Kang. Kenapa? Yang itu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran, tapi sukses kehidupannya. Enggak, dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi belum tentu mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya. Itu yang harus kita yakini yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaannya gini, kalau teman-teman kerja, digaji dulu atau kerja dulu? Kerja dulu, gaji belakangan. Maka lihat di Quran surat Al-Bayyinah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min khalidina fiha radhiyallahu anhum dzalika liman. Balasannya kita yang paling nikmat nanti di mana Kang? Akhiratnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Milik siapa Kang? Milik orang-orang yang senantiasa sabar ketika di dunia. Santai aja brother. Setiap air mata akan menuntaskan duka,
dan setiap luka akan menggugurkan dosa. Bersabar, keep calm and beautiful, sarangnya gitu. Kenapa sih orang nggak bahagia? Coba, emang standarnya bahagia itu apa? Harta? Ada nggak orang yang kaya bunuh diri? Banyak. Ada nggak orang yang miskin bunuh diri? Luwih loba. Ada nggak orang yang cantik disakitin, dikhianatin, diselingkuhin? Oh, jadi kamu cantik. Ada nggak yang ganteng disakitin, dikhianatin? Pernah? Waduh, ngeri. Terluka menangis tapi ku ngeri. Kalau udah galau dengerin lagu yang melo, wah hayang pae. Oh, saya paling stres. Kalau lagi galau itu jangan dengerin yang kayak gitu. Slipknot, gitu. Korn, Metallica gitu. Dengerinnya ini aja. Kan keren, salawat, Maher Zain. Terus lagu apa lagi? Ya, nasid-nasid solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati sifaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tenang, enak, tenang, hati penyakit jadi hilang. Ada yang udah nikah di sini hadir? Suami marah-marah, langsung aja Allahumma sholli ala sayyidina. Baledok we. Dengarkanlah bila engkau lah enak. Kalau marah dibalas marah lagi, rusak. Dasar kamu jerapah, kamu penguin toren, kamu wah nggak semua beres-beres. Apa penguin toren? Gede warna orange tak? Sakit hati nggak Ahwat dibilang penguin toren? Coba awaknya berarti gede kan setan. Coba kalau pas suami marah-marah, dasar kamu penguin toren. Allahumma sholli ala. Tenang itu sok, bener nggak? Cobain nanti di rumah ketika ayah dan mama lagi pada berantem di ruang tamu ya. Kerpa, mama semua langsung kamu keluar dari kamar. Allahumma sholli. Insya Allah ya mah. Langsung ya mah kalau teh isi gana budak gel ya kunaon. Diajak sholawat malah disangka gel. Enak banget. Apalagi kalau udah hafal Quran, lagi marahan itu, wah. Saya marah misal sama istri, wak. Alladzi yunfikuna fis sarra'i wa dharra wal kadhimina ghaidha. Papap. Orang yang takwa itu orang yang mampu nahan amarahnya. Ya tapi mama gini-gini. Wa afina anin nas. Dan mudah memaafkan kesalahan siapapun. Ya udah, papa maafin. Tapi ingat pap awal ayatnya. Naon? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Papap infakkan yang terbaik untuk mama. Papap work, mama shop. Jadi kita workshop.
nggak apa-apa. Harta kita habis untuk kebahagiaan istri, nggak apa-apa, nggak rugi. Yang rugi itu dinikahin enggak, duit beak, belegu. Janganlah bobogohan, nggak ada solusinya. Duit banget. Yang jomblo enak, yang jomblo uang banyak, mau makan apa aja bebas, nggak perlu ada drama dulu. Kamu mau makan apa? Gimana kamu aja. Rudet, paeh itu jadi dahar. Makan sekwe, saya mah nggak pernah nanya istri semenjak saya. Ya terakhir wanita itu terakhir kali disuruh pilih makanan, Adam dikeluarkan dari surga. Mau buah apa enggak? Makan. Makanya kalau tanya isi makan udah nggak akan nanya-nanya lagi. Mam makan yuk, ayo pap, set bawa aja langsung. Yuk, Bismillah. Kok di sini pap? Nggak, stong gandeng dahar. Coba. Syukuri nikmat yang ada. Maka orang yang sholat itu dia mendapatkan falah. Apa itu falah? Aflah. Maka ada qad aflahal mu'min. Aflah, falah itu sukses dan bahagia. Kalau pengen sukses dan bahagia, falah. Gimana cara mencapai falah? Hayya ala sholat yang benar. Maka kalau orang yang sholat lebih minim akhirnya untuk berkeluh kesah. Benar sholatnya, maka benar kehidupannya. Orang yang sering ninggalin sholat, yang akan jadi permasalahan apa Kang? Emosional. Negara kita ini lagi luar biasa ya, banyak emosional. Biasanya sok aya kopi ya, numpen Allah. Iya ditutup kene. Bayangin, lihat di TikTok, Instagram, YouTube. Di jalan beda pendapat sedikit berantem. Kesenggol spion berantem. Ibu-ibu nggak mau ke pinggir gara-gara ambulan berantem. Saya suka mikir ini ngeri banget ya, emosional banget negeri kita itu. Enak gak kalau semuanya dibawa kalem, enak gak sih? Pas ada yang marah kita, dah tenang dulu pak, kita beresin baik-baik. Ya tapi kamu itu, kok misalkan mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi kamu tuh tolong, iya pak saya tolong, udah pak ya. Sip pak, apa yang harus saya beresin? Oh kamu nantang saya? Enggak pak. Oh kamu ini? Tidak pak, nggak akan beres pak sama marah pak. Udah ya tenang pak. Allahumma sholli. Udah beres. Dan yang pakai marah masuk nyesel, udah marah-marah, Pajero nabrak Brio, dia. Saya permintaan maaf, Pak. Nyesel berikut. Jadi malah permintaan maaf. Udahlah, sebelum meminta maaf, mending jangan melakukan kesalahan dulu, minimalisir kesalahan. Orang saya cek ya, suami yang suka KDRT itu menyesal. Nextnya itu menyesal, setelahnya itu menyesal, dan dia sadarin itu. Tapi karena dia emosional, pada saat itu dia ngelakuin apapun. Laki-laki kan kalau emosional gitu, banting HP, mukul meja, mukul panto, mukul mesin cuci, kulkas, TV, hajat, ngesna, aduh cicilan can bareres pada ngesna rugilah kalau orang yang marah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang pertama Allah sebutkan, innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Mengeluh kenapa? Idza massahu syarru jazu'a, apabila dia ditimpa kesulitan dia berkeluh kesah. Ada nggak manusia yang nggak diuji? Halo, assalamualaikum. Kemarin saya ketemu seorang pengusaha kaya raya banget. Tiba-tiba dia bilang gini, saya tuh nggak pernah ngerasa diuji Ustadz. Saya tuh bingung ini tuh ujian atau cobaan. Kok saya tuh nggak pernah ngerasa susah gitu. Mau beli apa aja saya bisa. Ya, keren nggak ini orang? Saya kok aneh, saya pengen apa aja bisa. Saya mau apa, gampang. Kok saya kayak nggak pernah ngalamin. Terus saya nanya, Pak Haji pernah ngedenger suara token listrik habis? Nggak pernah saya Ustaz. Happy banget hidupnya. Saya mau nanya, ini ujian atau
kenikmatan ini. Kok saya nggak punya masalah hidup saya? Saya bilang, ketika kita merasa nggak punya masalah, disitulah masalah. Terus saya cek, Pak Haji punya Mercy? Punya. Suka tahajud? Enggak Ustaz. Loh saya aja yang punya Avanza tahajud, loh Pak Haji yang punya Mercy nggak tahajud. Kok syukurnya kurang? Tapi bukan berarti saya bandingin ya. Maksudnya ini kan lagi ngobrol berdua ceritanya. Iya juga ya katanya. Nah itu masalahnya. Jangan lihat dari masalah itu cuman hanya masalah duniawinya aja. Kayak nggak punya, nggak bisa apa. Kayak kita selalu bisa beli apa aja. Kok saya kayak nggak ada. Itu bukan di situ masalahnya. Masalah yang paling besar itu adalah kita pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah yang paling besar itu kita lupa sama Allah. Makanya cara Allah untuk menyadarkan kita itu ya dikasih ujian. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Coba lihat. Posisi sebelah kiri kedua dari atas. Ngan eta unggul nurang apa? Walanabluwannakum bisyai minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris alladzina idza asabathum qalu wa inna. Gak mungkin gak ada manusia yang diuji. Semuanya bakal diuji. Ada yang diuji dengan ketampanannya, ada yang diuji dengan kecantikannya, ada yang diuji dengan kesombongannya, ada yang diuji dengan popularitasnya, ada yang diuji dengan hartanya. Semuanya diuji. Ada yang udah nikah diuji sama suaminya, ada yang udah nikah diuji dengan istrinya, ada yang udah nikah diuji dengan anaknya, ada yang udah menikah diuji dengan mertuanya, diuji dengan banyak, semuanya pasti diuji. Kita semua ini muka-muka banyak masalah, cuman gak diceritain aja. Kalau diceritain nangis kita. Makanya kalian akan selalu melihat laki-laki itu seolah-olah dia kuat, karena dia paling pandai menyembunyikan setiap permasalahan. Dia keluar naik motor, memotoran, dia membiarkan setiap tetesan air matanya bersatu dengan gerimis air hujan. Disembunyikan supaya dia terlihat kuat, karena dia nggak mau dilihat lemah. Itu laki-laki. Makanya jangan harap laki-laki, yuk nangis yuk, yuk nangis yuk. Nggak suka. Laki-laki itu kalau nangis gini, gitu. Laki-laki. Kalau cewek enggak. Cewek itu selalu pengen dilihat tangisan. Makanya yang ditutup mulutnya. Kalau laki-laki nangis yang ditutup matanya. Seolah-olah ingin menyatakan bahwa dosa yang paling besar ya dari matanya. Kalau laki-laki, tapi wanita dosa yang paling besar dari mulutnya. Bapak ngomongin batur. Terus saya di pengajian ge anger we kabeh di komenan. Tuh tinggal isi tete eta hijab nanya ngeliat. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Ini semuanya harus di komen. Laki-laki mah nggak ada yang ngomongin batur. Laki mah biasa we. Ngan panon hebat 360 derajat. Ngadepna ka dieu tapi ngomong kieu. Awe nu di jam 5, awe nu di jam 2, hebat. Nu koneng teh. Tapi panu nanti keharap canggih nggak coba? Laki-laki mah wah ngelihat wanita cantik set selewat oke. Aku pernah naik mobil bareng sama istri duaan. Set ngelewat. Istri saya lagi lihat-lihat jalan, saya ke depan. Tiba-tiba istri saya bilang, "Eta ini seksi pisan." Aku teh refleks bilang, "Oh, ini di jalan." Cek pemajikan teh ketempo cek. Setik cek urang teh. Karena panonna gitu tah. Makanya lihat kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran kan jelas. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu min furujahum. Jadi Allah tuh mengingatkan bahwa kaum laki-laki itu pertama tuh masalah matanya. Makanya ada istilah godul basor, jaga pandangannya. Susah. Kalau wanita, An-nisa nasa bercerita. Wanita kalau udah ngobrol tiluan pasti ngomongin batur. Jarang saya ngelihat akhwat ngumpul. Tahu nggak ayat yang ini? Keren banget ya, jarang ya. Jarang ya. Kalau laki-laki, wah ngumpul siang-siang ngobrolin cewek. Tapi kalau ngobrolin malam, udah ngobrolinnya. Ngobrolin lagi Candi Borobudur, peninggalan Nabi Sulaiman dibahas.
tah lalaki mau ngobrol penting teh, subhanallah, keren. Obrolan ini mah tapi rahasia kita sebagai laki-laki lah, panjang laki-laki. Wanita kalau nangis, so, yang ditutup apa aja? Refleks kan? Nggak pernah teteh jadi nggak ada, nggak pasti teh. Kalau laki-laki gentle, nangis menandakan tuh dosa kita paling banyak di situ. Semuanya diuji. Kadang kita nggak kuat lagi menghadapi ini dan bingung harus ngapain lagi. Stuck. Nggak ada yang bisa bantuin kita lagi. Tapi balik lagi tadi, pernahkah engkau mendengar tangisan pepohonan yang kering kerontang? Dia menikmati proses pendewasaan, keyakinannya bersama Rob, bahwa Robnya tidak akan pernah membiarkan dia sendirian. Allah kasih hujan, dicukupkan rezekinya. Filosofi dari hujan lagi, tadabbur hujan satu. Suara papa jelas ini kalau kayak gini papa. Aku takutnya kalau terlalu teriak-teriak itu tidak nyaman di hati teman-teman. Air hujan yang diturunkan Allah dari proses kondensi uap air, kondensasi apa? Kondensasi, kompensasi, kondensasi uap air di atmosfer, kemudian terbawa berat menjadi tetesan air hujan. Jika bumi ini disuburkan dengan air hujan dari yang tadinya kering, maka hatimu ditentramkan, ditenangkan dengan air mata. Maka hatimu dilembutkan dengan air mata. Tapi air mata yang mana? Air mata taubat. Bukan air mata disakiti, dikhianati oleh siapapun. Chill. Itu anak yang baru nangis atau yang tadi? Baru. Yang baru. Kasih 100.000 rupiah lagi. Baru ya. Langsung nu mau budak belah itu. Curi. Kasih 100.000 rupiah. Ada yang bawa bayi enggak? Yang baru hamil, yang baru lagi ngelahirin, apa sih? Lagi ngandung ada nggak? Yang hamil ada? Berapa orang? 1 orang. Lagi hamil berapa bulan? 7? Masya Allah. Mamam juga 8 bulan. Alhamdulillah. Seneng ya teh punya anak ya. Kok ada yang nggak mau punya anak ya teh? Bingung ya kadang ya. Tapi kita nggak ngomongin orang ya. Tapi ada yang pengen child free gitu, anak gratis. Child free kan? Child free itu anak gratisan. 100.000 ini buat yang lagi hamil. Ada lagi yang lagi hamil? Laki-laki? Coba orang yang child free itu nggak ngerti betapa bahagianya nggak dengar tangisan anak. Halo, aku nanya ya, ibu-ibu yang punya anak hadir? Stres nggak ngedengar anak nangis? Hah? Dinikmati. Bohong deh Bu. Stres Bu, kita teh dengar tangisan anak teh Bu. Tapi makin banyak kesini, kita jadi paham bahwa tangisan anak itu menjadi amal soleh buat kita. Seneng dengar anak nangis itu artinya dia hidup gitu. Aku mah kalau anak nangis udah diemin aja. Udah nangisnya sok atuh, lebih keras lagi. Sok ngajarowok terus. Nah, berikutnya, ada nggak manusia nggak diuji? Nggak ada, semuanya diuji. Kadang kita stuck momennya. Stuck kenapa? Stuck kemudian kita bingung harus ngapain lagi ini. Sedangkan kalimat Allah di Quran tadi surat Al-Baqarah, Allah ajak kita untuk kemudian apa? Wabasyiris sabirin.
Kasih kabar gembira bagi mereka yang sedang diuji. Coba. Wabasyiris sabirin. Apa kabar gembiranya? Alladzina idza asabathum musibah, yang ketika mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupannya, justru dia senantiasa mengatakan qalu inna lillahi wa inna. Ada yang diputusin sama pacarnya jadi sakit hati, menangis, udah Allah hancurkan harapanmu agar engkau senantiasa berharap hanya kepada Allah. Kenapa kemudian jadi menangisi seseorang itu yang gak jelas siapa? Yang padahal yang lebih cinta sama kita jelas-jelas Allah. Saya suka bilang sama istri saya, kamu tuh gak berhak sebenarnya nyakitin papa itu. Dan kamu tuh sebenarnya gak bisa nyakitin aku. Terus dia nanya, kenapa emang pap? Karena tidak ada rasa sakit hati yang paling hebat kecuali pernah maksiat kepada Allah. Siapa dia hebat banget bisa nyakitin kita? Gak bisa. Sorry aja, gak bisa. Tapi pedih Ustaz, makin dirasa makin pedih. Ibu berbuat baik, kita berbuat baik sama teman, pengennya dibalasnya baik lagi atau buruk? Biasa. Akhlak itu kan ada 3. Yang pertama akhlak hasanah.